Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan sehat walafiat, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat berjumpa dengan kami di Rafiq Channel. Subscribe, share, dan follow juga like, insya Allah Anda sukses. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, langsung saja ke pokok masalahnya. Pada hari ini adalah artinya mengejar dunia. Ngejar dunia tanpa memikirkan masa depan beragama di tengah-tengah umat. Mengejar dunia semata-mata, tidak memikirkan bagaimana hasilnya nanti, positif apa negatif yang dihasilkan oleh dunia ini. Ini saya terangkan. Ada suatu kaidah, man dhahaba ilal mal ibtalia bil fakri. Man dhahaba ilal mal ibtulia bil fakri. Siapa yang mengejar dunia semata-mata, mengejar kekayaan, ya, maka akan diuji dari kemiskinan. Siapa yang mengejar dunia semata-mata mencari kehidupan dunia saja, maka nanti akan diuji dengan kefakiran, diuji dengan kemiskinan. Sampean hati-hati, sampean ngejar dunia tok. Enggak, orang hidup di dunia ini sekedar mengejar dunia saja. Tapi arti dunia itu untuk apa? Nah, itulah yang harus dirupui dalam hati. Ya, dunia itu kalau sudah berhasil untuk apa? Nah, itu gunanya dunia itu. Tidak mengejar harta saja, mobil saja. Ya. Boleh ngejar itu boleh, cuman harus disertai dengan li'ila'i kalimatillah. Uang itu kalau sudah cukup dizakati, dikeluarkan zakatnya, itu cara Islam. Dikeluarkan zakatnya, disedekahkan. Kalau sudah dibelikan kambing untuk korban dan lain sebagainya, untuk kehidupan di akhirat itu harus dipikirkan di dunia ini. Sebab kalau dunia ini hanya sekedar untuk mencari dunia, tujuannya untuk apa? Coba. Kan dunia itu untuk ditasarrufkan ke jalan Allah. Harus dilangsungkan ke hadapan Allah supaya harta kita itu ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tunggu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kamu akan diuji, yaitu dengan kemiskinan. Miskin kamu, jangan main-main. Kejarlah dunia tanpa memikirkan untuk manfaat daripada dunia ini. Nanti kamu akan dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah dipastikan. Manusia kapan hidupnya? Seberapa lama hidupnya di dunia ini? Nanti tua, sudah umur 80 tahun sudah sengkak-sengkik lah. Napasnya sudah sering kumat, berjalan tidak mampu untuk jalan jauh, apalagi naik kendaraan, naik mobil nggak tahan lama, naik motor apalagi. Kalau umur sudah 80, 90 tuh
nggak mampu lagi, tinggal duduk saja di rumah, itu saja nggak tahan lama. Tinggal gloser saja di tanah, di depan. Apa yang ditunggu? Yang ditunggu adalah kepastian Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memanggil ke hadapnya. Kalau demikian, apa harta? Manfaatnya harta kalau tidak dilangsungkan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya harta yang kita cari mati-matian ini ada nilainya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilihat oleh Allah, ini orang ini mengeluarkan sedekah, orang ini mengeluarkan zakat, orang ini mengeluarkan infak dan lain sebagainya, ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sana. Tidak hilang-hilang, hanyut-hanyut saja di dunia ini. Nilainya harta itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang diharapkan orang mencari nafkah itu. Mati-matian. Kalau ada lebih daripada dimakan, itu bisa digunakan untuk infak, sedekah, zakat dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak ada, sekedar untuk makan, itu saja sudah untung. Itu cukup untuk makan sehari semalam saja sudah bagus itu. Apalagi kalau bisa dicentelkan, didaftarkan ke hadirat Allah sana, ada nilainya di sana. Oh, ini si A keluarkan sedekah, oh ini si A nyumbang masjid, ini si A nyumbang jalan, ini si A nyumbang ini itu dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak ada apa, nanti jadi hubbud dunya, cinta dengan harta, ra'su kulli khati'atin, pangkal daripada kejahatan. Nah, itu hati-hati. Kalau tidak disasari dengan li'ila'i kalimatillah, mutlak harta itu akan hampa. Walaupun tumpukannya duitnya sekian miliar, tetapi nilainya di hadapan Allah tidak ada. Untuk apa itu dicari-cari sampai segitu? Jadi kalau bisa, laksanakan yang ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sana. Ini masalah harta. Dicari sampai enggak sholat, sampai ninggalkan pertemuan dan lain sebagainya, sampai ninggalkan ibadah, zikir, segala macam untuk mencari dunia. Untuk apa dicari sampai segitu? Kalau walaupun tidak dicari sampai segitu, akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harta itu. Maka jadilah hartamu adalah mengiringi doamu ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Insya Allah barokah kalau harta begitu. Tapi kalau enggak begitu, wallahu alam bisawab, hanya Allah yang mengetahui. Jadi intinya, man dhahaba ilal mal ibtuliya bil fakri. Barang siapa yang mengejar dunia tanpa diimbangi dengan mencari akhirat, maka dia akan diuji dengan kemiskinan. Terima saja. Semua orang akan miskin kalau sudah mati itu. Tinggal bawa kain putih berapa helai saja itu, yang nutupi aurat saja. Itu saja biasanya yang mengafani itu enggak pula yang bagus-bagus. Belaco saja maka mudah disobek. Itu tujuan itu. Jadi kalau rugi kita kalau masih baliknya ke hadapan Allah sana masih begitu, enggak membawa amal apa-apa. Makanya mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita, menjadi suntikan bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikianlah para hadirin wal hadirat, penyampaian singkat mudah-mudahan berkat. Namun walaupun singkat tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan dan kekhilafan. Atas segala kekhilafannya mohon maaf yang sedalam-dalamnya.
Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.